Halo, perkenalkan nama saya Lili Siagian. Saya berasal dari Prodi Biologi Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Ayo simak. Selamat pagi anak-anak. Kalian apa kabar semua? Oh ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, semua hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Di sini ada menunya, ada kompetisi dasar, ada tujuan pembelajaran, ada peranan makanan dalam tubuh, sistem pencernaan manusia, gangguan sistem pencernaan, ada sistem pencernaan ruminansia, dan yang penting ada kuis. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yang paling penting kalian ketahui, yang pertama, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan peranan makanan dalam tubuh, yang kedua menjelaskan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, yang ketiga mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pencernaan, dan yang keempat menjelaskan mekanisme pencernaan makanan dalam tubuh, yang kelima menjelaskan gangguan yang terdapat pada pencernaan, dan yang ketujuh menjelaskan sistem pencernaan pada hewan. Nah, mengapa kita butuh makan? Makanan dibutuhkan untuk tubuh dan berkembang. Yang kedua itu, makanan dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti sel yang rusak. Yang ketiga, makanan dibutuhkan untuk sumber energi. Dan yang keempat, makanan dibutuhkan untuk memelihara suhu tubuh. Dan yang kelima, makanan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Nah, zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam makanan terdapat nutrisi atau zat makanan yang memiliki beragam fungsi bagi tubuh, yaitu ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Berikut contoh kandungan nutrisi yang terdapat pada bahan makanan yang disajikan. Nah, makanan per 100 gram itu padi. Di dalam padi terdapat proteinnya 7,5, karbohidratnya 77,4 gram, lemaknya 1,9 gram. Pada talas itu, proteinnya terdapat 1,1 gram, karbohidratnya 26 gram, sedangkan lemak tidak ada. Dan kepada kedelai atau kacang kedelai itu terdapat proteinnya 35 gram, karbohidratnya 32 gram, dan lemaknya 19 gram. Nah, fungsi protein bagi tubuh yang pertama itu membangun tubuh dan memperbaiki jaringan tubuh mulai dari rambut sampai ujung kaki kita. Dan yang kedua, membentuk enzim dan hormon. Yang ketiga, membentuk antibodi. Dan yang keempat, membentuk senyawa kolagen. Yang kelima itu membentuk almidin yang berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam tubuh kita. Yang keenam itu membentuk miosin dan aktin. Yang ketujuh sebagai sumber energi untuk aktivitas tubuh. Nah, penyusun protein itu, protein disusun oleh unit-unit lebih kecil yang disebut asam amino. Ketika kita makan makanan yang lebih tinggi kadar proteinnya, pencernaan pada tubuh kita akan memecah protein menjadi asam amino. Asam amino masuk ke aliran darah dan dikirim ke sel yang membutuhkannya untuk membentuk protein fungsional yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, jumlah protein yang dibutuhkan tubuh. Para ahli merekomendasikan agar jumlah protein yang dikonsumsi sebanyak 0,8 gram untuk setiap 1 kilo berat badan orang dewasa, atau sekitar 12% dari total kilo kalori asupan makanan. Jika kita mengonsumsi protein berlebihan, maka tubuh akan memecahkan asam amino yang berlebihan lalu dikeluarkan oleh tubuh. Sebaliknya, tubuh kekurangan protein akan mengalami masalah kesehatan. Nah,
Yang kedua itu ada karbohidrat. Fungsi karbohidrat bagi tubuh, yang pertama, sumber energi utama, yang kedua, membatasi asupan kalori, yang ketiga, menurunkan risiko penyakit tertentu, dan yang keempat, menentukan indeks glikemik. Nah, penyusun di sini ada penyusun karbohidrat. Yang pertama itu ada monosakarida. Monosakarida adalah senyawa yang tersusun atas satu molekul gula yang termasuk ke dalam kelompok. Ini adalah ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida biasanya berasa manis karena merupakan molekul gula. Dan ada juga disakarida. Disakarida adalah senyawa yang tersusun atas 2 atau lebih molekul gula, memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan monosakarida. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Polisakarida. Polisakarida tersusun atas lebih dari 10 molekul gula. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ada amilium, pati, selulosa, lignin, pektin, dan glikogen. Nah, ada jumlah karbohidrat yang dibutuhkan tubuh. Nah, dianjurkan bahwa karbohidrat yang kita makan ialah kurang lebih 50% sampai 60% dari makanan. Jika mengonsumsi karbohidrat dalam bentuk secara berlebihan akan menimbulkan efek samping yang sama dengan mengonsumsi gula sederhana secara berlebihan, yaitu berasa lemas. Mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak juga dapat menstimulasi produksi insulin yang tinggi sehingga gula darah menurun drastis. Di samping itu, mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat tidak baik karena dapat menghasilkan timbulan protein dan lemak. Nah, fungsi lemak itu yang pertama, melindungi organ penting, yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh, yang ketiga, mengontrol gula darah, dan yang keempat, membantu memperbaiki sel, yang kelima, membantu tubuh menyerap vitamin, dan yang keenam, membantu garam empedu yang sangat penting untuk pencernaan dan absorpsi lemak. Nah, penyusun lemak itu, lemak adalah zat organik hidrofobik sehingga sukar larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik seperti kloroform. Molekul lemak terdiri dari 3 molekul asam lemak. Lemak sederhana tersusun oleh gliserida, lipid, dan minyak. Yang kedua itu ada lemak campuran. Gabungan lemak dalam senyawa bukan lemak seperti fosfat, protein, glukosa. Yang ketiga itu ada derivat lemak, senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Nah, di sini ada penyusun lemak itu. Berdasarkan ikatan kimia, asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama itu asam lemak jenuh, bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh. Umumnya berwujud padat pada suhu kamar berasal dari lemak hewani. Yang kedua itu ada asam lemak tidak jenuh, bersifat esensial dan umumnya bersifat cair pada suhu kamar berasal dari minyak nabati. Nah, jumlah lemak dibutuhkan tubuh itu di Indonesia, terutama pada masyarakat perkotaan, konsumsi makanan kadar lemak tinggi semakin meningkat. Padahal, jumlah konsumsi lemak dianjurkan kurang dari 30%. Total kalori masuk makanan dengan konsumsi lemak jenuh tidak lebih dari 10%. Total masuk lemak serta konsumsi tidak lebih dari 300 mg per hari. Berarti kita itu tidak bisa mengonsumsi lemak berlebihan. Nah, di sini ada mineral. Seperti halnya vitamin, mineral juga sangat dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah relatif kecil. Salah satunya contoh mineral adalah ada kalsium atau Ca, sangat dibutuhkan dalam proses pembekuan trombin dalam plasma darah.
Ion Fe dan Mg sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan eritrosit sumsum tulang merah. Nah, di sini macam-macam unsur mineral. Ada natrium atau Na, sumbernya garam dapur, fungsinya memelihara keseimbangan cairan tubuh. Akibatnya kalau kita mengonsumsi natrium itu berlebihan, maka akibatnya akan hipertensi. Kalau kekurangan, gangguan pada jantung dan ginjal. Ada kalium atau K, sumbernya itu susu, buah-buahan, daging, ikan, atau unggas, telur, dan sayur-sayuran. Fungsinya yang pertama itu sebagai faktor pembentuk karbohidrat dan protein, yang ketiga membantu kontraksi otot, yang ketiga mengatur lepasan insulin dari pankreas. Jika kelebihan, ada kejangnya otot. Jika kekurangan, kelemahan otot. Yang kedua, pertumbuhan terhambat. Yang ketiga, denyut jantung tidak teratur dan gangguan pernapasan. Yang keempat itu ada karies. Nah, ada kalsium atau Ca. Sumbernya itu ikan, keju, kubis, brokoli, beet, wortel, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Fungsinya itu membentuk natrium tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah, membantu kontraksi otot, transmisi impuls saraf. Akibat kelebihan, maka terjadi hiperkalisemi atau kadar kalsium yang tinggi dalam darah. Jika kekurangan, osteoporosis, rangitis, kejang otot, hiperkalsemia. Nah, di sini ada juga fosfor, ada magnesium, ada kloror. Nah, ada juga belerang, ada zat besi, ada yodium, ada Zn atau Zn. Nah, ada juga tembaga. Nah, sekarang kita masuk vitamin. Apa sih vitamin itu? Vitamin adalah protein asam amino yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit tetapi harus ada dalam tubuh. Vitamin berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut sebagai coenzim. Nah, kelompok vitamin berdasarkan kemampuan kelarutan, yaitu vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, ada vitamin D, ada vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air ada vitamin B dan vitamin C. Ini vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B. Sumbernya itu ada hati, ada ginjal, susu, ikan, kacang, kulit, dan padi-padian. Fungsinya itu yang pertama itu koenzim dalam metabolisme, yang kedua metabolisme karbohidrat, yang ketiga memelihara fungsi sistem saraf, dan yang keempat memelihara sistem pencernaan dan nafsu makan. Akibat kekurangan bisa nyeri saat perjalanan infus di saraf perifer, beri-beri dan endana, hilang nafsu makan, gangguan jantung dan otot, mata lemah. Jadi kita harus seimbang mengonsumsi vitamin B supaya nafsu makan dan mata kita tidak lemah atau penglihatan kita tidak kabur. Nah, di sini ada juga vitamin B3, ada vitamin B5. Nah, vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, sumbernya itu sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna kuning dan merah atau megan karoten, hati, susu, dan jagung. Fungsinya itu memelihara kesehatan mata dan kulit. Yang kedua, pertumbuhan tulang dan gigi. Akibat kekurangan itu bisa terjadi xerothalmia,
rambut senja, kulit kasar atau kelelahan. Sedangkan vitamin D itu sumbernya itu susu, minyak ikan, kuning telur, ragi, dan sinar matahari. Fungsinya itu absorpsi fosfor dan kalium, pembentuk tulang dan gigi. Akibat kekurangan bisa mengalami rankitis pada bayi atau osteomalacia. Nah, menyusun makanan seimbang. Pada piramida petunjuk makanan, kelompok makanan yang berada di tingkat paling dasar adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Ini yang paling bawah ini makanan yang mengandung karbohidrat dalam bentuk mati seperti ada nasi, ada roti, ada sereal, ada pasta. Tingkat dasar tersebut menunjukkan bagian piramida yang paling lebar. Nah, ini yang paling lebar di antara semua. Nah, tingkat kedua pada piramida tingkat kedua pada piramida petunjuk makanan diisi oleh dua kelompok makanan, yaitu buah-buahan dan sayur. Buah-buahan dan sayur merupakan sumber vitamin mineral. Perhatikan tingkat piramida kedua tidak selebar dengan tingkat piramida pertama. Ukurannya berbeda menunjukkan bahwa kadar jenis makanan yang tingkat kedua memiliki jumlah penyajian paling sedikit dibandingkan kadar jenis makanan pada tingkat pertama. Nah, menyusun makanan seimbang. Tingkat kedua pada piramida ditunjukkan makanan diisi oleh dua kelompok makanan kaya protein berupa susu, yogurt, keju, daging, ikan, unggas-unggasan, kacang polong, telur, kacang-kacangan. Sesuai dengan ukurannya pada tingkat kadar tingkat kedua pada piramida petunjuk makanan diisi oleh dua kelompok makanan kaya protein berupa susu, yogurt, keju, daging, ikan, unggas-unggas, kacang polong, telur, kacang-kacangan. Sesuai dengan ukuran pada piramida, kadar kelompok makanan tersebut dalam menu makanan jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan jenis kelompok makanan tingkat kedua. Nah, ini jumlahnya paling sedikit. Nah, berikut contoh perhitungan kalori. Seorang laki-laki dewasa berat badannya 50 kg membutuhkan kalori per hari untuk metabolisme sebesar 1.200 kalori dan kebutuhan energi untuk aktivitas sebesar 1.800 kalori. Nah, kebutuhan kalori laki-laki tersebut adalah 3.000 kalori. Perbandingan jumlah konsumsi karbohidrat, protein, lemak yang dianjurkan untuk lelaki tersebut berdasarkan angka kecukupan gizi berupa berturut-turut adalah 45%, 20%, 30%. Dari total kalori masuknya makanan, oleh karena itu untuk per hari kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak berdasarkan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh laki-laki tersebut, karbohidratnya 45% dikali 3.000 kalori sama dengan 109,76 gram. Proteinnya 25% dikali 3.000 kalori sama dengan 750 gram. Lemaknya 30% dikali 3.000 kalori sama dengan 900 gram. Nah, nih lihat hasilnya. Hasil pembakaran 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein di tubuh menghasilkan kalori masing-masing sebesar 4,1 kalori. Sedangkan dari 1 gram lemak menghasilkan kalori sebesar 9,3 kalori. Jika dalam sehari laki-laki tersebut diasumsikan makanan sebesar 3 kali, maka jumlah 1 kali makanan dibutuhkan karbohidratnya 450 kalori dibagi 4,1 kalori sama dengan 1.000
109,76 gram. Lemaknya itu 3.000 kalori dibagi 9,3 kalori sama dengan 60,98 gram. Sedangkan proteinnya 250 kalori dibagi 44,1 kalori sama dengan 60,90 gram. Jadi kayak gitu cara menghitung kebutuhan kita sehari-hari yang kita makan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita ini, yang pertama, makanan diperlukan untuk tubuh dan berkembang dan memperbaiki atau mengganti sel-sel yang rusak. Yang kedua, zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Jadi, kita harus mengonsumsi karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin sesuai dengan kapasitas tubuh kita. Kita jangan konsumsi lemak, karbohidrat, protein, mineral, dan lain-lain, jangan berlebihan, harus sesuai dengan kapasitas tubuh kita. Yang ketiga, piramida petunjuk makanan bermanfaat untuk menyusun menu makanan kita sehari-hari. Jadi kita bisa belajar cara menyusun, cara memenuhi makanan kita sehari-hari, cara menghitung berapa kalori yang kita butuhkan dalam sehari. Kita makan 3 kali sehari, jadi kita harus menghitung makanan kalori yang kita butuhkan dalam sehari. Jangan sampai berlebihan. Nah, kita kuis. Nah, menurut kalian jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah menurut kalian apa? Di sini ada opsinya. Yang pertama itu ada beras, jagung, daging, dan susu. Yang kedua, beras, jagung, kentang, dan telur. Ada gandum, ada sagu, ada ikan, dan telur. Dan terakhir ada beras, jagung, gandum, dan sagu. Menurut kalian, opsi yang paling benar apa sih? Coba, apa ya? A kali ya? Ya, salah. Coba, gandum, sagu, ikan. Gandum, sagu, ikan. Kalau karbohidrat itu apa sih? Apakah ada ikannya? Kayak telur? Apakah gandum, sagu, ikan, telur? Coba ya. Ya, fail. Salah. Beras, berarti coba yang ya salah juga. Berarti yang benar adalah D. Jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, dan sagu. Oke. Nah, ada daftar pustakanya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita ada kuis. Sampai ketemu.